Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu gurihnya olahan dari kedelai bersama dengan Ibu Edi nih, pelaku usaha. Ibu Edi, emangnya kalau misalnya buat keripik tempe itu susahnya berarti difermentasi ya Bu ya? Iya, Emangnya Mbak. cara buatnya gimana sih Bu? Sebenarnya pertamanya direbus dulu. Kedelai itu direbus dulu, kemudian kita rendam selama 24 jam. Oh, fungsinya biar apa tuh? Direndam selama 24 jam. Biar asam, Mbak. Jadi kalau asam, dia tuh akan muncul jamur. Kan kalau nggak ada jamurnya nggak jadi tempe, Iya. kayak gitu. Terus? Kemudian setelah itu baru dicuci bersih, benar-benar bersih. Dan setelah bersih pun masih harus disiram dengan air mendidih. Jadi benar-benar bersih, nggak ada rasa asam lagi, nggak ada kulitnya. Memang kalau untuk keripik kan memang harus benar-benar bersih, kayak Iya. gitu, biar tampilannya juga menarik gitu. Kemudian setelah itu baru dikasih ragi, Mbak. Ragi untuk tempe. Setelah dikasih ragi, ditunggu dingin, dikasih ragi, kemudian dicampur dengan tepung tapioka. Iya, gitu. iya. Oh, nggak kayak buat tempe berarti ya? Beda dikit, Mbak. Kalau Beda, tempe yang untuk sayur ya, Uh-uh. maksudnya itu nggak pakai tepung. Kalau ini dipakai tepung dulu karena tempenya nanti bakal khusus untuk tempe, nggak bisa untuk di sayur, Mbak. Iya, khusus untuk keripik ya? Khusus untuk keripik maksudnya, iya. Uh-uh. Setelah itu, setelah dicampur ragi, dicampur tepung, kemudian dibungkus, difermentasi 2 kali 24 jam. Setelah itu jadi tempe siap untuk digoreng. Berarti emang kalau misalnya kita buat keripik tempe itu Iya. nggak ini ya, bahan bakunya tuh nggak memang dari tempe yang kita sering beli di pasar ya? Nggak beda ternyata ya? Kalau dari tempe yang dari pasar juga bisa, yang masih mentah itu, Iya. kemudian kita campur sendiri dengan tepung tapioka di rumah, kayak itu kita nggak perlu ragi lagi karena di sana udah dicampurkan. Tapi kalau tempe sudah jadi, tempe untuk siap sayur itu, Nggak bisa ya? saya nggak pakai yang itu kayak gitu. Itu untuk bisa untuk keripik, tapi dengan dicampur dengan tepung lagi. Kalau saya dicampur tepung dulu baru difermentasi, itu Iya, bedanya. iya. Berarti Ibu nih dari awal pun juga ngolah bahan bakunya sendiri ya? Iya. Nggak beli jadi gitu ya kan? Enggak, Mbak. Mulai dari kedelai mentah. Wah, harga kedelai itu kan sering naik turun ya Bu? Betul. Kalau sekarang lagi naik atau lagi turun guys? Sekarang lagi standar. Karena kemarin pernah di atas harga yang seperti sekarang. Dan waktu di awal justru jauh lebih rendah kayak gitu. Jadi pernah rendah, kemudian naik melonjak tinggi, sekarang agak turun. Tapi belum sampai yang pertama gitu. Iya. Ibu sendiri kalau misalnya beli kedelainya itu memang dari tempat langganan atau biasanya beda-beda? Di tempat temen yang ngasih tahu di awal Yang tadi, tadi, Mbak, ya, tetap karena di sana. iya, mereka kan ini produksi terus tempenya kan dengan jumlah yang banyak kayak gitu. Berarti itu di utara Ya, lokasinya? di utara. Berarti kalau di Bengkulu orderan dari utara ya? Orderan dari utara, karena saya juga masih bolak-balik ke utara. Oh iya sih ya. Karena suplai produknya juga kan ke sana sebagian kan. Jadi sambil nyuplai keripiknya sambil beli bahannya kayak Iya, gitu. Iya enggak? Sekalian Sekali-kali, masakan produknya iya. ya, sekalian bawa bahan Betul, bakunya betul. gitu ya. Tapi kalau Ibu sendiri kan tadi bilang ya kalau misalnya harga kedelai itu kan kadang turun, kadang naik. Ngaruh nggak sih sama penjualan Ibu sendiri dari hasil produksi biasanya? Kalau pengaruhnya sih mungkin saya cuman mengurangi proses produksinya aja, kayak gitu. Kalau harga untuk saya pasarkan tetap aja, Mbak. Kasihan konsumen. Iya. Sekarang kan udah banyak banget ya Bu ya yang jualan keripik tempe juga kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau ini sudah ada hapatannya nggak sih Bu? Hakinya ya? Hakinya sedang berproses, sedang diurus. Sudah pernah dapat pelayanan juga untuk pelatihan di itu tentang haki, tapi Oh, iya. masih proses ini, ya belum jadi. Kalau Ibu sendiri nih, dari 2016 sampai dengan sekarang ya perjalanan Ibu memulai usaha keripik tempe ini, iya. gimana sih Bu suka dukanya Bu? Kalau Pasti pernah dong ya? Kalau dibilang suka dukanya banyak, Mbak. Iya. Karena kan Yang ini jelas suka. dimulai dari Ibu sendiri kan, waktunya belum suami waktu itu ya? Iya, belum. Ya memang sendiri. Itu tadi dengan anak-anak, anak yayasan tadi, ya. Kalau sukanya banyak, sukanya dulu ya, sukanya banyak. Namanya kita punya usaha sendiri, walaupun kecil juga kita punya penghasilan sendiri. Itu seneng banget. Iya. Kemudian kalau dukanya ya itu tadi, ketika
bahan bakunya naik, apalagi tepung tapioka pernah susah, Iya. pernah nggak bukan nggak ada sama sekali sih, tapi susah didapat waktu itu, pernah seperti itu. Nah kalau yang tahun-tahun kemarin pada saat pandemi, Iya, itu. konsumen masih ada Mbak, tapi saya yang nggak berani untuk supply. Dari Arga Makmur ke Bengkulu aja saya agak membatasi kan, kayak Ngeri-ngeri gitu. Iya, dulu itu yang waktu itu agak dikurangi banget produksinya. Berarti emang sudah menjalani ya suka duganya Iya. sama dengan sekarang ya Bu. Iya, ya. Mbak. Support suami sendiri gimana sih Bu dengan usaha yang Ibu jalankan sekarang? Supportnya bagus, bantu supply, membawakan barang, nganterin Iya, kayak iya. gitu. Dari anak-anak Ibu sendiri ada nggak sih yang pengen juga terusin usaha Ibu ini? Selama ini belum Mbak. Iya. Sampai jam ini belum. Ada kesibukannya masing-masing. Sering nggak Bu kalau misalnya Ibu ketika memang dari 2016 kan yang merintis sampai dengan sekarang, pernah gagal nggak sih waktu buat keripiknya gitu? Pernah. Pernah. Ya? Disebutin gagalnya nggak apa-apa ya. Aduh, sebenarnya gimana ya? Waktu itu ada fogging Mbak, penyemprotan nyamuk. Oh iya. Lagi Nggak- fermentasi ya waktu itu. nggak ada pemberitahuan sebelumnya, dan saya lagi fermentasi banyak-banyaknya karena orderan banyak waktu itu. Iya. Kemudian tiba-tiba waktu mau fogging itu langsung aja datang kayak gitu loh. Saya sudah fermentasinya udah dalam satu ruangan, udah saya tutup semua. Saya pikir udara itu nggak masuk lagi dari luar. Ternyata mungkin lewat celah-celah itu tetap aja masih masuk, dan tetap aja jadi kena radiaksi semua mungkin ya, Iya, kayak iya. gitu. Jadi nggak jadi semua, gagal semua, Waduh. dibuang. Terus gimana tuh yang udah mesan kan? Apalagi kan ini produksinya waktu itu banyak kan? Iya banyak. Nggak apa-apa ya, kami jelaskan, dan selanjutnya kan waktu cuman hari itu aja kayak gitu. Itu gagal, besoknya kita bikin lagi. Fermentasinya berapa lama sih Bu emangnya? 2 kali 24 jam Mbak. Dua Jadi kali 2 hari 2 24 malam hari. baru jadi tempe. Waduh, dan itu pun di satu ruangan ya Bu ya, karena memang harus steril banget ya? Iya. Selama Ibu berusaha sering gak sih Bu buat inovasi-inovasi misalnya dari varian rasa, mungkin dari bentuknya? Kalau selama ini belum, baru yang original. Tapi untuk saat ini dan kedepannya saya udah mencoba kemarin bikin testernya untuk divariasikan dengan rasa balado. Oh iya. Balado dengan rasa jeruk, daun jeruk. Oh iya iya. Baru mau ya? Iya, sudah sih, untuk tester-testernya udah saya bagi. Nanti minta komennya kayak gitu. Kalau emang diterima, kita lanjut, Alhamdulillah ya. kita bikin kayak gitu. Kalau misalnya lihat permintaan pasarnya sendiri Bu, banyak nggak sih yang mulai suka nih dengan keripik tempe ya? Kalau dari penjualnya sendiri ya Bu ya? Naik atau turun nih sekarang? Sekarang naik Mbak. Iya, sekarang naik karena dari toko yang kemarin beberapa toko, sekarang tambah toko lagi kayak gitu. Berarti juga Karena sistemnya kami nitip Mbak, konsinyasi, Oh, titip di toko-toko. Jadi saya nggak jual langsung sendirian ke pasar, tidak. Ya, titip di toko-toko. Sistemnya konsinyasi, jadi nitip dulu, kemudian nanti kalau laku dibayar, kami isi lagi yang baru kayak gitu. Oh, iya, Terus iya, kayak iya, gitu, iya. muter terus kayak gitu. emangnya di mana aja Bu? Di utara dan di Bengkulu dong ya? Di Udah banyak utara berarti ya? ada beberapa toko dan beberapa minimarket, di Bengkulu juga, di pusat oleh-oleh, di Anggut, kemudian di minimarket kayaknya di seluruh Bengkulu ini ada. Udah luas banget relasinya Iya, berarti ya? sangat mudah, ya sangat mudah didapat. Sangat mudah didapat ya. Emangnya kalau isinya keripik tempe itu tahannya berapa lama sih Bu? Karena kan ini nggak pakai kembang awet kan? Iya, ya? sampai 3 bulan Mbak. Oh iya. Nah, lebih dari itu saya sendiri karena nggak pakai pengawet tadi, lebih dari itu saya udah saya tarik kayak gitu. Iya, Takutnya nanti akan berubah rasa karena tidak pakai pengawet sama sekali. Berarti menjaga kualitas banget ya Iya, Bu ya? iya. Meskipun memang misalnya nggak terjual pun langsung diganti yang baru gitu Iya, ya? iya, nanti yang baru. Waktu awal mulanya waktu itu Ibu sendiri belajar itu otodidak atau lihat-lihat di internet misalnya di searching gitu? Diajarin teman, kemudian ya saya praktekin. Memang nggak langsung jadi Mbak, Iya. nggak langsung sempurna jadinya itu. Kadang ini kok ngerebusnya kematangan, kadang-kadang masih keras kayak gitu. Kemudian kadang-kadang itu kepadatannya kurang kayak gitu. Tapi sambil belajar, sambil dipelajari apa salahnya, apa kurangnya kayak itu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah
nggak ada Bisa masalah jadi. lagi. Berarti saat ini Ibu untuk produksi keripik tempe ini sendiri Ibu lakukan bersama suami berdua saja dengan banyaknya orderan itu atau ada karyawan juga nih? Kalau suami sih lebih membantu ke suplainya aja, Ya. nganter-nganter barang kayak gitu. Kalau yang membantu prosesnya ada Mbak. Kebetulan saya di Bengkulu ini tinggal di sekitaran Stein, di Win, Bengkulu, Win Fatmawati. Di situ ada mahasiswa, jadi ketika mereka libur atau lagi nggak ada jam kuliah kayak gitu bisa bantu kami. Pernah nggak sih ada mungkin dari mahasiswa penelitian atau mungkin ada yang pengen belajar juga cara buat keripik tempe datang langsung ke Ibu, pernah nggak sih Bu? Pernah mulai dari anak SMA sampai dengan mahasiswa pernah Mbak. Waktu dari Iya. utara juga pernah. Bahkan sudah untuk praktek mereka sampai ke Jakarta, ada yang kuliah di Jakarta di sana Oh, iya. pernah. Iya. Di Unip juga pernah, anak mahasiswa Unip juga pernah. Susah nggak sih kata mereka? Saya ajak untuk tidak bilang susah. Pokoknya Karena diasikin memang aja. mudah Mbak, karena memang mudah. Karena kan apalagi Ibu cerita tadi ya, kadang-kadang kematangan lah, masih Iya, keras lah gitu kan. Terus iya. fermentasinya harus bersih Ya, lah. kalau ketika itu nggak berani ngasih tahu ke yang lain karena saya sudah pengalaman sendiri Iya. kayak gitu, jadi ngasih taunya mudah. Karena langsung dipandu sama ibunya. Iya, ya. iya. Ibu sendiri pernah ikut pelatihan misalnya dari UMKM mungkin bisnis dan sebagainya? Pernah Mbak, dengan pendampingan dari PLUT kami pernah ikut pelatihan-pelatihan mulai dari ya itu tadi dari Haki. Iya. Pernah, kemudian di sini kan ada wadahnya ya Mbak, memang dari dinas koperasi Bengkulu Utara itu ada apa tuh yang mendampingi kami di bidang pemasaran, di Oh, bidang iya. perizinan. Langsung didampingi. Iya, ada pendampingan di bidang perizinan. Kebetulan saya juga ini sudah ada izin halalnya dari MUI, kemudian PIRT-nya, kemudian izin usahanya. Nah, semua tadi didampingi. Iya, iya. Kayak gitu. Emang Kemudian kalau kalau ada pameran-pameran kayak gitu. udah juga pernah ya. Sudah, iya. Emang kalau misalnya buat bisnis itu kan susah-susah gampang ya Bu, Iya, apalagi soal perizinan kan. Iya, ya. sepertinya tanpa pendampingan kita juga akan susah, Mbak. Tapi Benar. alhamdulillah dari pemerintah juga memperhatikan kami. Mempermudah ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu Edi, kita jeda dulu. Nanti Oke. kita bahas lagi ya terkait Iya, dengan tema kita yaitu gurihnya olahan dari kedelai. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.